Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin jamaah sekalian, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kesempatan yang mulia ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka silaturahim, tentunya yang kesekian kalinya. Salawat dan salam kita aturkan kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ahlinya, sahabatnya, pengikutnya, dan insya Allah kita akan tercatat sebagai hamba Allah yang muttaqin dan mukhlasin. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa hadirin sekalian, kesempatan pada sore hari ini kita sepintas akan membahas tentang apa yang kita laksanakan baru saja, yakni peringatan hari besar Islam, Idul Adha atau hari ibadah haji. Kalau kita mengacu ke sana, tentunya tidak lepas setelah ibadah kurban, ibadah haji, 3 hari setelahnya yang sering kita dengar, yang sering kita sebut, yang sering diabadikan oleh para ulama, yaitu Yaumut Tasrek atau Ayyamut Tasrek, hari Tasrek. Nah, kalimah Tasrek itu tentunya ada kaitannya dengan pelaksanaan ibadah haji, wabil khusus yang pada tanggal 11, 12, dan 13 setelah wukuf di Padang Arafah, mereka beliau yang ada di tanah haram sana melaksanakan lontar jamarat, lontar jumroh 1, 2, dan 3, sto, akobah, dan ula. Di sini landasan Al-Quranul Karim tentang Yaumut Tasrek, saya ambil satu ayat Al-Quranul Karim, surat Al-Baqarah ayat ke 203. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzkurullaha fi ayyamin ma'dudat faman ta'ajjala fi yawmayn fala isma 'alaihi wa man ta'akhkhara fala isma 'alaihi liman ittaqa wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Kalau kita memahami ayat tersebut, Al-Baqarah 203, redaksi di situ yang muncul pertama adalah kalimat perintah. Wadhkuru, zakara, yadhkuru, udhkur, ingatlah. Sementara di situ litisolihi biwawil jama', berjumpa dengan wawu jama'. Apa itu? Wawu kalau mufrad uzkur, uzkura, uzkuru. Jadi siapapun yang melaksanakan ibadah haji, fadhkurullaha, ingatlah Anda sekalian Allah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Otomatis kalau kita ingat pada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana? Fi ayyami ma'dudat, di dalam hari-hari yang telah ditentukan. 3 hari tadi, tanggal 11, tanggal 12, dan tanggal 13 setelah melaksanakan ibadah haji wukuf di Padang Arafah.
Tapi faman ta'ajjala fi yaumaini, bagi manusia, bagi orang yang berhaji ingin meninggalkan Mina fi yaumi, cukup 2 hari, fala isma alaih, tidak ada dosa, diperbolehkan. Padahal makanya di situ ada istilah nafarul ula, pergi yang pertama, cuma 2 hari bermalam di Mina tersebut. Ini landasan yaumut tasrik. Tapi seandainya akan menuntaskan juga boleh, wa man ta'akhkhara fala isma alai. Kalau akan menuntaskan 3 hari, 11, 12 dan 13, bagi yang setelah wukuf di padang Arafah tetap menetap di bermalam di Mina juga boleh, fala isma'i liman taqwa, bagi orang yang takwa untuk Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullah, akhirnya takwalah Anda sekalian yang berhaji Allah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa'lamu, dan ketahuilah annakum, Anda sekalian ilaih kepada Allah tuhsarun, akan dikumpulkan di padang mahsyar. Jadi ini redaksi yang sangat simpel, satu ayat yang sangat dominan yang melatar belakangi adanya yaumut tasrik. Apa itu yaumut tasrik? Dalam beberapa keterangan dalam hadis terdapat di kitab Muslim, hadis yang ke 1141, di situ disebutkan ayyamu aklin wasurbin, hari untuk makan-makan, wasurbin, dan minum-minum. Nah, dengan landasan itu yang ada di kita dan semuanya pun yang muslim tidak diperkenankan untuk makan, untuk minum. Artinya tidak boleh puasa. Disuruh, karena apa? Ayyamu aklin wasurbin, hari-hari yang untuk makan dan untuk berminum. Jadi tolong ditinggalkan. Kalau sebelumnya 10 tanggal 1 sampai 9 disunahkan untuk berpuasa, tapi setelah 1 Nahr tanggal 10 Dzulhijjah plus 3 hari 11, 12 dan 13 tidak diperkenankan untuk melaksanakan puasa, baik sunnah, nazar dan lain-lain, tidak diperkenankan. Ini landasan yang untuk mencegah, melarang, tidak diperkenankan kita berpuasa dalam yaumut tasrik plus nahar. Jadi harus paham. Di situ disebutkan lagi dalam tafsirnya di Syarah Muslim juz ke-8 halaman 18, harus zikir, banyak zikir di situ. Banyak ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu diperbanyak di hari-hari seperti sekarang ini. Jangan dihilangkan itu. Itu perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pengertian yaumut tasrik. Apa tasrik itu? Artinya terbit, terang. Maka ada istilah sholat isyraq. Setelah subuh ada sholat isyraq sebelum duha. Itu diperkenankan di situ, disunahkan. Terbit matahari menyambut matahari terbit, itu namanya sholat sunnah isyraq. Itu terbit terang. Jadi disunahkan sebelum kita pulang ke rumah, masih di masjid, iktikaf sebentar, nunggu munculnya matahari, itu namanya sholat isyraq. Jadi saroko itu namanya terbit atau terang. Ini pendapat Abdurrahman Al-Adawi, Kairo, Mesir. Jadi kita harus tahu landasannya. Jadi jangan yaumut tasrik ini puasa itu nggak boleh. Disunahkan untuk makan-makan, untuk minum-minum. Mentang-mentang khusyuk, tanya kuat, langsung ibadah tanpa dasar. Ini yang dilarang oleh agama kita. Maka segala aktivitas apapun yang merupakan ibadah harus melalui syariat dan yang disyariatkan oleh baginda Muhammad dan Allah Subhanahu wa taala. Ini. Ada pengertian lagi, tasrik itu ada artinya kalau orang Arab itu menjemur daging. Dari kemarin ada onta yang di sana, sini nggak ada. Ada sapi, ada domba, ada kambing, biri-biri. Itu dicincang, dijemur dagingnya. Bahkan belum ada kulkas pada saat itu, belum ada freezer. Jadi dijemur biar awet dagingnya itu. Itu namanya yaumut tasrik.
dipanaskan, dibikin dendeng istilahnya. Itu yaumut tasyrik. Jadi kita harus tahu persis ibadat itu harus berlandaskan dan berdasarkan nas baik Al-Quran maupun Al-Hadis. Jangan ngarang, nggak boleh kalau ngarang-ngarang, itu namanya karpe dewi kata orang Jawa, itu nggak boleh. Maka harus tahu persis puasa-puasa yang diharamkan di antaranya itu 10 Dzulhijjah plus 3 plus 1 hari, itu Idul Fitri yang kemarin sebulan yang lalu sudah kita dengarkan. Jadi ada 5 hari, Idul Fitri, Idul Adha plus hari-hari tasyrik 11, 12 dan 13 Dzulhijjah setiap tahun. Itu dilarang untuk berpuasa. Meskipun khusyuknya seperti apa, takwanya seperti apa, tapi yang 5 hari itu tolong diikuti. Kan ini sudah syariat agama kita Islam. Tidak boleh berpuasa. Ini yang yaumut tasyrik. Jadi tasyrik yaitu terbit, ada terang benderang, ada yang bikinnya itu menjemur dendeng, daging dan sebagainya. Ini pengertian tasyrik. Dan sekarang masih dalam tasyrik. Jadi kalau seandainya ada pengajian, mohon maaf, yang sudah biasa itu, kalau ada di masjid, ada nasi kuning, sementara kok nggak ada, ini mungkin lupa. Panitia atau pengurusnya itu lupa. Yang biasanya ada nasi kuning, kok nggak ada, itu mungkin lupa. Padahal suruh makan-makan semestinya. Dagingnya itu bisa dimasak semestinya, bisa dimasak, disuguhkan taklim pengajian pada Ahad pagi itu tadi seandainya, tapi nggak ada, mungkin lupa pengurusnya. Nah, ini boleh. Nah, tahun depan diingat-ingat kalau ini masih tasyrik, lah itu dianjurkan untuk makan bareng-bareng. Ini anjuran dari Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di kitab Muslim yang kami sebutkan di atas. Itulah sementara yang bisa kami sampaikan dalam rangka silaturahim yang sekian menyambut Idul Adha ini, dan sekarang masih di bulan Adha, masih hari tasyrik. Tolong masih banyak memperjuangkan zikir kita. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan itu insya Allah sangat-sangat banyak nilai dan pahalanya. Kurang lebihnya mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.